Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita awali ibadat pemberkatan pembakaran daun palma kering ini dengan menyanyikan Mada Bakti nomor 368. 368. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap cahaya-Mu, tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu, di mana kita semua akan menerima abu sebagai lambang pertobatan kita. Hari ini kita akan membakar daun-daun palma yang tahun lalu diberkati di dalam perayaan Minggu Palma, ketika kita semua mengelukan Tuhan Yesus Kristus yang masuk ke kota Yerusalem sebagai penggenapan karya keselamatan Allah sendiri. Dialah Raja yang setia melaksanakan tugas panggilan dan perutusan untuk menyelamatkan kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, di awal perayaan ibadat pemberkatan ini, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita salih segala dosa dan kelemahan kita, dan kita mohon ampun untuk semuanya itu dari Allah yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kejahatan, agar kami pun mampu meninggalkan cara hidup lama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.
Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan akan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan menyanyikan lagu Mada Bakti nomor 218. 218. Ku mohon ya Tuhan, Buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu, gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku menghidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk bersama-sama menyiapkan abu yang akan dipakai dalam perayaan Rabu Abu nanti. Daun palma yang sudah diberkati pada Minggu Palma pada tahun yang lalu akan kita bakar untuk Rabu Abu, menandakan bahwa tahun liturgi itu tidak terputus. Ada sebuah kesinambungan, bukan sebuah peristiwa yang terpisah-pisah.
Itu mengingatkan hidup kita juga tidak terpisah-pisah antara dimensi penebusan dan pertobatan. Kita senantiasa diberi waktu oleh Tuhan, sebagaimana dalam perumpamaan Tuhan memberi waktu pohon ara untuk berbuah. Kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah roh yang menjadi tanda bahwa kita ini anak-anak Allah. Mungkin selama ini oleh karena dosa-dosa kita masih kesulitan untuk menghasilkan buah-buah roh itu. Maka dalam masa Prapaskah yang akan kita sambut, kita diberi kesempatan kembali untuk memurnikan hidup kita, memurnikan tujuan kita sebagai pengikut Kristus. Dan abu secara simbolis dipakai sejak tradisi perjanjian lama sebagai tanda pertobatan. Maka mari kita menyiapkan hati, kita mohon berkat dari Tuhan, agar daun-daun palma yang akan dibakar ini betul-betul menjadi tanda bagi hidup kita, tanda bahwa hidup kita senantiasa membutuhkan pemurnian. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih, bertobat berarti meninggalkan manusia lama, meninggalkan kejahatan dan ketidakadilan, dan masuk ke dalam hidup dan cara bertindak yang baru. Membentuk manusia baru, berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan sendiri. Daun palma akan kita bakar, pralambang bahwa kita semua rela meninggalkan manusia lama dan cara hidup lama. Daun palma yang dahulu kita pakai untuk mengarak dan mengeluh-elukan masuknya Yesus ke kota Yerusalem, sekarang kotor, penuh debu, dan akan dibakar. Bersama dengan hancurnya daun palma, marilah kita haturkan segala kekurangan dan kebiasaan buruk kita kepada Tuhan, supaya lebur dan disingkirkan dalam hati kita. Gak apa-apa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengenal, menyayangi, dan berkenan menerima kami dengan segala kelemahan kami, asal kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena Yesus Putramu terkasih telah mengorbankan dirinya demi kami, dan menjadi butir gandum yang jatuh di tanah. Kami mohon, perkenankanlah kami meneladan kejujuran, belas kasih dan cintamu dalam tingkah laku sehari-hari, terlebih dalam masa Prapaskah ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, terutama niat-niat baik kita dan usaha kita untuk memasuki masa Prapaskah dengan pertobatan mati raga dan hidup berderma, dengan berkat Allah yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini ibadat pemberkatan dan pembakaran daun palma sudah selesai. Kita nyanyikan Mada Bakti nomor 370. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau maha rahim. Hapuskan dosa dan salah kami, pelihara Putramu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri.